wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka pelantikan pengurus IKPM Gontor Cabang Blitar periode 2021-2026. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari kejahiliahan. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada malam yang berbahagia ini, marilah kita buka acara kita dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Al-Ustadz Fahmi Awaludin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Opondoku. Kepada yang bertugas Al-Ustadzah Askalului Dinina kami persilakan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4 mulai. Jatuh pada hitungan pertama, dimulai suaranya.
Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Memasuki acara inti, pelantikan pengurus IKPM Gontor Cabang Blitar periode 2021-2026. Kepada yang bertugas kami persilakan. Tes, kurang keras suaranya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 80 garing Kep garing PPIKPM strip J garing 2022. Mengingat 1. Anggaran dasar IKPM Gontor bab 2 pasal 6. 2. Anggaran rumah tangga IKPM Gontor bab 6 pasal 16 ayat 2. Menimbang 1. Bahwa demi terselenggaranya kekeluargaan, persaudaraan, dan persatuan warga Pondok Modern Darussalam Gontor, maka perlu dibentuk cabang IKPM Gontor sebagai wadah penghimpun dan pembina alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. 2. Bahwa demi penyegaran dan semangat baru organisasi, maka perlu diadakan peremajaan pimpinan cabang. Memperhatikan 1. Telah berakhirnya masa bakti pimpinan IKPM Gontor Cabang Blitar. 2. Permohonan IKPM Gontor Cabang Blitar memutuskan 1. Mengesahkan pimpinan IKPM Keluarga Pondok Modern IKPM Gontor Cabang Blitar sebagaimana dilampirkan pada surat keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 30 Januari 2026. Demikian surat keputusan ini kami buat, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Gontor pada 30 Januari 2022, Ketua Umum Dr. Haji Muhammad Adi Fuadi Nuris, MA, MPhil. Akan saya bacakan lampiran dari surat keputusan. Susunan pengurus pimpinan IKPM Gontor Cabang Blitar periode 2021-2026. Majelis Penasehat Mukson Sahid Chandra Purnama. Kemudian nama-nama yang akan disebutkan setelah ini dimohon untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Ketua Agus Nuryanto, Sekretaris Muhammad Sultan Aziz, Bendahara Muhammad Syafiuddin Yasin Yusuf, penanggung jawab bidang-bidang pendidikan dan dakwah Muhammad Munif, Muhammad Toha bin Abdullah Asgaf, Fahmi Awaluddin. Bidang ekonomi dan bisnis Firdaus Wira Sakti,
Ananda Emil. Bidang informasi dan publikasi Yusril Izza Rizal Rizky Muntaha. Bidang hubungan masyarakat Andi Junaidi Wulang Falah. Bidang keputrian Aulia Anis Tilawati. Dimohon Ketua Umum untuk segera melantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami melantik saudara dan saudari sekalian, perlu kami tanyakan terlebih dahulu sebagai aktif, sebagai penguat dan sebagai penutup, dan juga kesediaan dari saudara-saudari sekalian calon pengurus KPM Cabang Blitar periode 2021-2025. Mohon supaya dijawab dengan tegas. Siapkah saudara-saudara meminta segenap anggota dalam mengamalkan prinsip-prinsip pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor? Siapkah saudara-saudara membantu kelangsungan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor? Siapkah saudara-saudara memenuhi ketentuan-ketentuan dan menjaga nama baik organisasi dan berkhidmat kepada agama, bangsa, dan negara? Siapkah saudara-saudara menggerakkan organisasi KPM Gontor secara dinamis tanpa mengganggu kegiatan organisasi lain? Siapkah saudara-saudara mengucapkan ikrar? Silakan berikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penuh tanggung jawab. Kami menyatakan kesediaan kami dengan tulus ikhlas untuk menerima amanat sebagai pimpinan Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor Cabang Blitar. Periode 2021-2026. Dan dengan hidayah serta taufiknya, kami sanggup berusaha. Satu, membina segenap anggota dalam mengamalkan prinsip-prinsip pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor. Dua, membantu kelangsungan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Tiga, memenuhi ketentuan-ketentuan dan menjaga nama baik organisasi dan berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara. Empat, menggerakkan organisasi IKPM Gontor secara dinamis tanpa mengganggu kegiatan organisasi lain. Mohon ditutup dari Allah Subhanahu wa taala serta memohon taufik, ridha dan hidayahnya juga disaksikan oleh pembina dan juga pembimbing organisasi KPM Gontor, para alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sahkan saudara-saudara sekalian
untuk menjadi pengurus baru KPM Gontor Cabang Blitar periode 2021-2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga KPM Blitar menjadi maju dan berkembang sampai bertahan dan menggapai ridho lillahi ta'ala. Kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan menjadi satu langkah yang baik untuk merekatkan hukum Islamiyah Gontoriyah di antara kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik hadirin sekalian, demikian adalah rangkaian acara pelantikan pengurus IKPM Gontor Cabang Blitar periode 2021-2026. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua IKPM Gontor Cabang Blitar terlantik kepada Al-Ustadz Agus Nuryanto. Dengan segala hormat kami persilakan. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor Pusat Dr. Haji Muhammad Adib Fuadi Nuris MA, pimpinan Pondok Alumni, teman-teman, Ustadz, asatidz, dan juga teman-teman dari mu'alimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat melaksanakan pelantikan pengurus IKPM Gontor Cabang Blitar dengan suasana yang sangat sederhana. Salawat setelah salam tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melaksanakan, membantu terlaksananya acara pelantikan pada malam hari ini. Kepada Soto Sawah ini terutama ya, Al-Ustadz Muhammad Safiuddin dan seluruh anggotanya. Semoga semua yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. IKPM Blitar, saya pertama kali dilantik tahun 2015, karena ada COVID, jadi waktunya kemarin harusnya reorganisasi itu tahun 2020. Tapi dengan adanya COVID itu juga teman-teman banyak manfaatnya. Jadi kalau di IKPM itu semua akhirnya semua bisa
berkolaborasi bersama untuk terutama membantu Pondok Modern Gontor. Pertama, kita akhirnya memberangkatkan santri, menerima kepulangan santri dengan berbagai macam seluk-beluknya ya. Saya kira kalau nggak ada COVID itu juga IKPM nggak kayak sekarang ya. Jadi ya musibah membawa manfaat juga ya. Perlu diketahui juga dengan adanya COVID itu juga terbentuk Bimago, terbentuk juga divisi pengiriman barang, terbentuk juga akhirnya kalau di KPM Blitar Forbis. Jadi yang di KPM Blitar adalah pertama kalinya ketua Forbis itu dilantik secara online. Semua yang kita lakukan tidak ada tujuan yang utama kecuali membantu Pondok Modern Gontor. Jadi intinya cuma di situ aja. Kita berusaha untuk sebisa mungkin membantu pondok. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini sudah mulai kita akan menerima rehlah episodiah. Jadi Kabupaten Blitar Raya ini yang siap berkunjung ke kita Gontor Putri 1 jelas, Gontor Putra 3, Gontor Putri 3 kalau nggak 2. Saya berharap kepada teman-teman untuk tetap bersama, semakin solid untuk membantu pondok dan membantu adik-adik kita yang ada di Gontor. Saya kira semua juga nanti akan berkolaborasi, terutama di Forbis ini. Kalau di Blitar yang paling utama adalah koi, jadi kita unggulan kita koi sama ternak. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti Pondok Modern Gontor kalau butuh konsultan ternak di kita siap untuk membantu Gontor. Demikian juga yang koi, mungkin nanti ada beberapa kejutan kayaknya ya untuk masalah koi ini. Jadi ke depan insya Allah kita tetap bersinergi dengan PPKPM dan juga dengan Pondok Modern Gontor, terutama untuk beberapa item yang sudah saya sebutkan tadi. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti ada nasihat dari pimpinan pusat KPM Gontor. Aku menghadap astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Agus Nuryanto atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum PPIKPM Gontor dilanjutkan dengan doa kepada Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Adib Fuadi Nuris, MA MPhil. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, kami takdimi para masyayikh, para ustadz, para kiai, alumni Pondok Modern Darussalam Gontor di Kabupaten Blitar, terutama Ahuna Al-Kabir Al-Ustadz Hadi Muflison, kemudian ada Ustadz Mansur, kemudian ada Ustadz Agus Muryanto, ini komandan peleton, Pak Jenderalnya IKPM Blitar, para alumni, baik alumni Gontor Putra maupun Gontor Putri. Alhamdulillah pada malam hari ini satu kesyukuran bagi kita semuanya bisa bertemu, bisa bertatap muka dalam rangka pelantikan pengurus IKPM Gontor Cabang Blitar. Dan alhamdulillah kita sama-sama menyaksikan pengurus baru, wajah-wajah baru, wajah lama yang diperbaharui. IKPM Gontor Cabang Blitar sudah sama-sama kita lantik. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama doakan mudah-mudahan para pengurus ini bisa amanah menjalankan roda organisasi IKPM Gontor dengan penuh tanggung jawab, menuai keberkahan, membawa para anggota IKPM, membawa alumni untuk menjadi alumni-alumni yang betul-betul khadimul ummah, menjadi garda terdepan Pondok Modern Darussalam Gontor yang mengamalkan nilai-nilai pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa kalau dirunut dari sejarah berdirinya dan lahirnya IKPM, itu sangatlah unik, dan lebih unik lagi adalah IKPM pada saat sekarang ini. Dulu IKPM Gontor lahir tahun 1949, zaman kuna, waktu aku durung anak. 49, ini tidak ada yang dinilai 49, tidak ada. Tahun 49, dan ide gagasan IKPM itu berdiri itu memang dari para alumni. Jadi IKPM itu berdiri dari dorongan, usulan dari para alumni. Kepimpinan pondok pada saat itu adalah almarhum Kiai Haji Imam Sarkasi. Tahun 49, tanggal 19, bulannya 12 Desember, ketika itu almarhum Kiai Haji Imam Sarkasi sedang melakukan perjalanan menuju ke Yogyakarta pasca meletusnya G30 PKI yang pertama kali. Itu PKI. Meletusnya PKI Madiun atau Madiun FR. Kalau G30S itu tahun 65. Jadi pasca meletusnya Madiun FR. Jadi keadaan pada saat itu sedang mencekam-cekamnya. Maka beliau pada waktu itu tidak berjalan dari Madiun naik kereta api ke Solo, lewat Solo, tetapi pada waktu itu malah lewatnya adalah Surabaya. Dari Gontor ke Madiun, dari Madiun naik kereta api ke Surabaya, kemudian turun di Surabaya, kemudian setelah itu melanjutkan dan berjalan dari Surabaya menuju ke Semarang, dari Semarang menuju ke Yogyakarta pakai kereta api. Nah, ketika di Surabaya itu sudah bertemu juga dengan utusan-utusan daerah yang akan menghadiri Kongres Umat Islam yang pertama kali di Yogyakarta. Di antaranya adalah, saya lupa namanya, dari Kalimantan, kemudian dari Surabaya sendiri, termasuk kalau tidak salah yang menjadi utusan itu adalah ayahnya wakil Bupati Lumajang, namanya Pak siapa namanya almarhum sudah
Nah, kira-kira pada zaman itu. Nah, ketika dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Semarang sampai Yogyakarta itu kan perjalanan yang sangat panjang. Nah, pada waktu itu kira-kira ya tempat kursi duduk itu belum ada tiket, belum ada seatnya, nomornya berapa tidak ada. Nah, disitulah namanya tajamu pertama kali ya di sini itu. Tajamu pertama kali di atas rel kereta api. Betapa bahagianya almarhum Kiai Haji Muzarkasi bertemu alumni-alumni, ada dari Kalimantan, ada dari Surabaya, ada dari Probolinggo yang ikut ke Semarang. Kemudian dari Semarang ketemu lagi yang dari Jakarta, kemudian ketemu lagi dari mana-mana itu menuju ke Yogyakarta menghadiri menghadiri Kongres Umat Islam pertama kali di Yogyakarta. Nah, ketika aura pertemuan itulah muncul ide gagasan yang disampaikan oleh yang mendampingi Pak Zar pada waktu itu, namanya Pak Mukari. Beliau menyampaikan kepada Pak Zar, Pak Yai, kalau seandainya alumni Gontor itu bisa bersatu mempererat ukhuwah Islamiyah, insya Allah cita-cita Pak Yai, cita-cita Gontor akan tercapai. Terus setelah itu sampai di Yogyakarta, kemudian di Yogyakarta mengadakan pertemuan lagi yang lebih besar lagi, yaitu pertemuan pertama kali alumni Gontor ya semacam silaturahmi seperti ini di daerah Bantul, di Desa Ngasem, di rumah almarhum Bapak Pak Dukhon namanya alumni kita namanya Pak Dukhon di Ngasem. Ini tidak ngarang, ini ada bukunya ini. Nah, disitulah para alumni kumpul kemudian membuat gagasan dan ide mendirikan Perhimpunan Alumni Gontor, kemudian selanjutnya dinamakan pada tahun 1955 dengan nama IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern. Dan disitulah kemudian tahun 1957 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPM itu kemudian disahkan dan dilantiklah pengurus baru pertama kali IKPM itu tahun 1957, dan kemudian 1958 itulah penyerahan piagam wakaf Gontor dan penandatangan piagam wakaf kepada alumni Gontor yang diwakili oleh 15 orang yang menandatangani piagam wakaf Gontor itu. Nah, itulah ceritanya. Jadi wakaf Gontor itu diserahkan pada siapa? Diserahkan kepada umat Islam, diwakili oleh para alumni. Maka syarat untuk menjadi penerima wakaf atau yang sekarang disebut dengan Perda Wakaf Gontor, syarat utamanya adalah alumni Gontor. Kalau tidak alumni atau bukan alumni, tidak bisa menjadi anggota badan wakaf. Syarat untuk menjadi pimpinan adalah alumni Gontor. Kalau bukan alumni Gontor, tidak boleh menjadi pimpinan pondok. Syarat menjadi guru di Gontor itu juga alumni Gontor. Syarat untuk menjadi menjadi pengurus di Gontor itu juga harus alumni Gontor. Maka keterwakilan umat Islam itu diwakili oleh alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi fungsi dan peran IKPM itu adalah kepanjangan tangan dari umat Islam. Fungsinya IKPM ini adalah penerima wakaf. Fungsinya IKPM adalah untuk penggerak dan penerus cita-cita Trimurti. Maka IKPM Blitar itu secara langsung maupun tidak langsung itu sudah menerima amanat dan menerima mandat, meskipun bukan menjadi anggota badan wakaf, meskipun bukan mengelola atau manajemen di Gontor, meskipun bukan menjadi aset yang Gontor, meskipun bukan menjadi ustadz Gontor, tetapi amanat Gontor itu bukan hanya saja mengembangkan Gontor secara fisik, tetapi yang diwakafkan Trimurti itu bukan hanya bangunannya, bukan hanya pondoknya, tetapi nilai-nilai dan sistem-sistem jiwa dan filsafat hidupnya yang diwakafkan. Maka peran dan fungsi kita sebagai alumni Gontor adalah memperjuangkan agar nilai-nilai itu tidak luntur, minimal tidak di dalam hati kita tidak luntur,
paling tidak juga mengajarkan nilai-nilai tersebut di masyarakat kita, di keluarga kita, dan di seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu di di daerah kita sendiri maupun secara luas. Jadi inilah sebenarnya yang paling berat. Kita mempertahankan nilai-nilai dalam diri kita saja sudah berat. Disiplin, kita harus disiplin, tapi kadang-kadang kita juga terlambat. Apalagi nilainya itu. Amanah, kita juga kadang-kadang harus berjuang untuk bisa amanah. Tapi memang amanah juga berat, ujiannya juga berat, dan seterusnya. Jadi inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa Gontor berdiri, pesantren Gontor berdiri, bukan hanya saja pesantren Gontornya berdiri, tetapi nilai-nilai pesantren itu yang harus ditegakkan, yang harus diluruskan, yang harus dipromosikan, yang harus disebarluaskan, yang harus dipertahankan sampai kapanpun juga. Maka kalau ada alumni Pondok Pesantren Gontor mendirikan pesantren alumni, maka sudah sewajarnya, sudah seharusnya mengedepankan nilai-nilai Gontor. Meskipun itu bukan KMI, tapi sistemnya, nilai-nilainya, jiwanya harus Gontor. Meskipun itu bentuknya sekolah sanawi aliyah, tetapi nilai-nilainya, jiwanya harus adalah jiwa-jiwa Gontori. Meskipun madrasah atau pesantren salaf, tapi mendirikan pesantren salaf yang nilai-nilai juga harus nilai-nilai yang Gontori. Jadi ini bagaimana cita-cita itu bisa berkembang dan bisa bisa bertahan, bisa berjuang di masyarakat, maka kitalah menjadi ujung tombaknya, menjadi garda terdepan di dalam menjaga dan menyebarluaskan nilai-nilai Pondok Pesantren Salam dalam Gontor. Ini satu hal yang sangat penting. Maka oleh karena itu, dasar dari gerakan dari organisasi KPM Gontor itu dasarnya adalah Pancajiwa, adalah Pancajangka, adalah disiplin, adalah nilai-nilai, adalah filsafat hidup Gontor, adalah ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Trimurti dan juga oleh para kiai-kiai Pondok Pesantren Salam Gontor. Jadi kita secara tidak langsung itu menjadi corongnya Gontor di masyarakat. Secara tidak langsung menjadi menjadi speakernya Gontor di masyarakat. Dan alhamdulillah ini santri yang daftar di Gontor itu kenaikannya itu hampir 5 kali lipat. Jumlah santri Gontor saat ini sudah 38.000, Masya Allah. Penduduk Gontor yang terdaftar, jadi daftar yang sudah ada itu, KTP-nya yang di Gontor itu ada 38.000. Jumlah alumni kita itu hampir 200.000 alumni Gontor tersebar di seluruh penjuru Indonesia dan luar negeri. Di mana-mana ada alumni Gontor. Sampai sekarang itu namanya IKPM itu semakin lama ini sudah semakin banyak. Di Pulau Jawa ini hampir semua kabupaten kota itu sudah ada IKPM-nya. Di luar Jawa dulu namanya IKPM Sumatera Utara. Sekarang Sumatera Utara sudah pecah juga, ada Sumatera Utara itu ada Tapanuli bagian selatan. Dulu IKPM Sulawesi, sekarang ada Sulawesi Utara, ada Sulawesi Tengah, ada Sulawesi Selatan. IKPM Kalimantan, saking luas Kalimantan itu. Sekarang IKPM sudah IKPM Pontianak sendiri, IKPM Banjarmasin sendiri, kemudian IKPM Kalteng sendiri. Di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan sendiri ada 4 IKPM. Kalimantan Timur kemarin kita lantik 4 IKPM di Kalimantan Timur. Sebentar lagi ada IKPM Ibu Kota Nusantara juga ada, sebentar lagi. Kalau jadi, kalau tidak jadi IKN-nya ya tetap di Jakarta. Ya. Jadi alhamdulillah alumni kita banyak menyebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, peran dan fungsi alumni ketika kita itu baik di masyarakat. Kita memberikan yang terbaik di masyarakat, kita berdakwah di masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang menjadi dokter yang alumni Gontor, orangnya baik, pinter. Ada yang menjadi dosen yang disiplin, seperti disiplinnya keamanan. Jadi mahasiswanya kalau terlambat itu langsung ditutup pintunya. Nah, kemudian ada yang menjadi pengusaha yang sukses, yang Gontori, ya jujur, ya amanah, ya baik.
menjadi menjadi ahli di bidang apa saja misalkan, tetapi tetap dia ngimami sholat, dia bisa menjadi pemimpin di masyarakatnya, bisa menjadi pemimpin yang baik dan contoh yang baik di perusahaannya dan seterusnya. Menjadi diplomat pun alhamdulillah, hampir semua diplomat alumni Gontor itu alhamdulillah baik dan berprestasi. Jadi karena itu adalah karena karakternya, itu adalah karena modal dari Gontor. Sampai saya dengar sendiri dari almarhum Al-Ustadz Kiai Haji Mantan Menteri Agama Ustadz Maftub Basuni. Ketika itu saya masih ingat itu ketika itu di Monas. Kita dijemput beliau di hotel, kemudian diajak makan dulu ada restoran kecil di bawah Monas tuh, di parkir Monas. Beliau mengatakan, Mas Sukri, saya itu sebenarnya dulu menghindari saya itu ketahuan dari Gontor. Sekarang tidak bisa. Saya bisa kayak gini, bisa jadi menteri itu karena Gontor. Itu langsung diucapkan oleh almarhum Ustadz Maftub Basuni, Menteri Agama. Jadi mau tidak mau kita itu mau sembunyi dimanapun, tetap kita itu alumni Gontor ternyata. Tidak bisa kita menyembunyikan identitas kita sebagai alumni Gontor, tidak bisa. Justru semakin menyembunyikan semakin ketahuan. Karena apa? Ya tidak enak. Wah, saya alumni Gontor. Satu alumni Gontor. Sekarang harus terang-terangan. Saya terus terang aja, banyak alumni Gontor itu jarang ataupun hampir tidak pernah mengunjungi pondok. Tapi ketika mengunjungi pondok, nangis. Antum lima tetap ya Ustaz. Anallahi aksar binhum arba'ina sanatan lam azur ma'had. Lebih dari 40 tahun, ada 30 tahun, ada 20 tahun tidak nyambangi pondok, tidak lihat pondok. Jadi saat itu berubah semuanya, berubah semuanya, alhamdulillah. Jadi terharunya, ternyata alumni Gontor. Bahkan tidak mengaku kepada anaknya bahwa dia adalah alumni Gontor. Ternyata cucunya ingin mondok di Gontor. Nangis jadinya, Masya Allah, saya sudah sembunyikan kealumnian saya kepada anak saya. Bila cucu saya malam minta di Gontor, dibalas sama cucunya. Jadi sampai kapanpun juga, insya Allah kita itu namanya Gontor itu sudah melekat di dalam darah daging kita. Istilahnya kalau kita masih sigor baru itu di jidat kita ada PM-nya di sini. Di mana-mana kita ada pondok modernis, padahal tidak ada tulisannya. Tapi ada di otak kita pondok modernis. Alumni Gontor itu punya kekhususan dan punya keunikan. Kalau jalan berbareng-bareng itu tidak ada jalan 1, 2, 3 tidak ada. Gajah baris berjajar semuanya. Karena semuanya dididik untuk pemimpin. Tidak ada yang di belakang. Saya yakin aja semua IKPM itu punya masalah. Masalah dengan apa? Masalah dengan pengurusnya, masalah dengan anggotanya. Karena apa? Semuanya pengen jadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Tapi tidak apa-apa. Namanya alumni Gontor itu punya dinamika, punya kekhasan, punya ini. Tapi insya Allah dimanapun lembaga pendidikan kita di Indonesia, kalau itu maju, insya Allah di situ ada alumni Gontornya. Ada perguruan tinggi maju, ternyata di situ banyak alumni Gontornya. Ada pesantren salaf maju, itu pasti ada alumni Gontornya. Itu betul ada alumni Gontornya. Entah itu gurunya, entah apa, pokoknya muharriknya itu alumni Gontor. Apalagi pondok-pondok pesantren alumni tentu maju-maju. Sekarang coba kita lihat pondok-pondok alumni Gontor itu rata-rata paling maju dan paling besar, paling berpengaruh di kabupatennya. Pondok alumni Gontor, pesantren alumni Gontor itu walaupun kecil itu pasti apa namanya itu? Apa bahasa sigurnya itu? Karena yahanunya itu kemudian dia kreativitasnya tinggi, mengumpulkan kiai-kiai, kemudian silaturahmi sana kemari, kemudian buat program apa dan sebagainya, sehingga dia kemudian terkenal, sehingga kemudian dia naik panggung, kemudian dia dihargai, kemudian dihormati menjadi pemimpin dari pembina kiai-kiai, meskipun kiainya itu ya anggotanya ada kiai besar, tapi itu ciri khasnya anak Gontor, insya Allah seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa kita di dalam berjuang di masyarakat dan IKPM di dalam menggerakkan organisasi di tempatnya masing-masing, itu dasarnya adalah tadi pancajiwa, pancajangka, nilai-nilai, istilahnya dalam
bahasanya Ustaz Hasan adalah pilar-pilar gontor. Pilar-pilar gontor. Karena nanti ada pilar-pilar kebangsaan, di sini ada pilar-pilar gontor. Itu apa? Pancasila, Pancajaka, Piagam Wakaf, kemudian nilai-nilai filsafat hidup gontor dan seterusnya. Itu adalah pilar-pilarnya gontor. Dan itulah yang membuat sebenarnya, yang membuat gontor itu kuat karena ada itunya. Karena ada pilar-pilarnya itu. Karena kalau pilar-pilarnya habis, ya sudah, tidak ada lagi bangunannya. Nah, kemudian bahwa bagaimana kita berinteraksi dengan gontor. Nah, tadi saya sampaikan bahwa IKPM adalah kepanjangan tangan dari Pondok Modern Salah Gontor yang berada di masyarakat. Maka bagaimana peran kita? Kalau dalam bahasa para pimpinan yang dulu, kita baik di masyarakat itu adalah sumbangan besar kita terhadap pondok. Prestasimu, harga dirimu, apalagi prestasi, harga diri, apa yang kita lakukan di masyarakat itu adalah sumbangan terbaik kita sebagai alumni kepada alma mater kita. Insya Allah Bu Gontor tidak akan meminta antum sumbangan untuk minta kita semua alumni sumbangan di sini bukan gedung, enggak. Tidak. Tetapi justru kita mendorong para alumni ini untuk bisa terus aktif, terus bisa berorganisasi yang baik, menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang berarti. Bukan hanya sekedar menjadi masyarakat, bukan menjadi sekedar warga negara, tapi menjadi warga negara yang berarti. Kalau ada piagam wakaf itu kan menjadi universitas yang bermutu dan berarti. Ya kita juga sama, menjadi alumni yang bermutu dan berarti. Alumni yang bermutu itu adalah alumni yang yuharik, yang menggerakkan meskipun gerakannya kecil, tapi yuharik, menggerakkan. Kalau dalam bahasa lain yang disampaikan oleh Kiai Haji Muzarkas adalah jadilah kamu orang besar. Orang besar dalam konsepnya Gontor atau menurut Gontor adalah orang yang mau berjuang di tempat yang terpencil sampai di musola yang terpencil. Itulah orang besar menurut Gontor. Jadi kesuksesan menurut Gontor itu bukan hanya kesuksesan secara material ataupun secara moral, punya kedudukan, punya jabatan, tetapi kemauan kita mau mendidik santri, mau mendidik masyarakat, mau berjuang bahkan di tempat-tempat kecil, itulah prestasi dari anak-anak Gontor. Saya masih teringat ketika kami diajak oleh Ustadz Akrim dengan Ustadz Amal itu meninjau salah satu alumni atau ada pengabdian di Mamuju. Mamuju itu sekarang menjadi bagian dari provinsi Sulawesi Barat. Ada salah satu pondoknya Ustadz Kiai Haji Khalil Ridwan di Mamuju itu. Namanya pondok pesantren aku lupa nih. Nah, itu di sana itu alumni kita itu di tempat berjuang di tengah-tengah hutan, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. Jadi hanya dibekali dengan senapan, dibekali dengan pancing untuk bisa hidup. Ya, untuk bisa hidup. Nah, kenapa dinamakan Mamuju? Itu karena daerahnya adalah maju mundur jurang. Mamuju. Jadi betul-betul maju mundur jurang, tidak ada kendaraan di sana. Kita pun juga pakai double kendaraan kayak sejenis hardtop itu. Kita ikin orang 5, betul-betul ngeri dan di tengah hutan, dari sampai segitunya. Dan alhamdulillah alumni itu yang masih di sana, menjadi guru senior di pesantrennya Pak Khalil Ridwan itu, yang di Mamuju. Saya lupa itu kalendernya di depan rumah saya ada itu gitu. Di Mamuju, saya coba carinya. Jadi sampai seperti itu. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Akrim pada waktu itu, beginilah Gontor. Mau-maunya alumni, mau-maunya Ustadz Gontor berjuang mengabdi di tempat seperti ini. Inilah orang hebat. Dari murid 1, dari masyarakat sekitar 2, 3, 4, alhamdulillah sekarang kalau saya muridnya 300 orang. Ukuran di Mamuju 300 orang itu kalau dikurskan di Jawa itu sudah 3.000 orang.
Jadi karena perbandingan jumlah penduduknya ya kan 300 di sana kan, di sini mungkin 30.000 kalau perbandingan jumlah penduduknya. Jadi itu sudah luar biasa, alhamdulillah. Maka kita di teman-teman alumni yang di Blitar ini jangan sampai kita berkecil hati. Ya. Tidak usah berkecil hati. Oh, saya biasa-biasa saja, tidak menjadi pejabat atau tidak menjadi dosen atau hanya sekedar menjadi petani. Tapi insya Allah dari tangan kita seorang petani itu karena nilai Gontor disiplin nyiramin airnya, kemudian petaninya hasilnya juga bagus, itu sudah luar biasa. Menjadi petani yang baik kalau ada adzan kemudian langsung iqomah, sholat, mengajak petani-petani yang lain, masih sempat di rumahnya itu buka pintu mengajarkan Al-Quran kepada tetangga-tetangganya, masih sempat ya main masjid, menjadi mukhotib, menjadi apa saja. Kalau ada acara di lingkungan sekitarnya masih bisa baca doa, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Jadi, meskipun peran itu dianggap kecil, tetapi hakikatnya bahwasanya peranan seperti itu adalah sangat besar nilainya. Kita ataupun Gontor tidak pernah mengukur seseorang itu, kapasitas seseorang dalam ukuran-ukuran material ataupun ukuran-ukuran manusiawi. Tetapi kita selalu mengukurnya adalah mengukur secara nilai. Secara nilai. Karena apa? Karena berlian meskipun itu kecil tapi nilainya mahal daripada batu yang ukuran besar tapi nilainya rendah. Itulah Gontor. Kita tidak pernah melihat sesuatu karena dasarnya adalah suka atau tidak suka. Tetapi kita menilai orang itu karena kedekatan kita dengan Allah. Kita menilai kita dengan takwanya itu. Maka bersama-sama di dalam berkoordinasi di IKPM ini, tawasobil haqi wa tawasobil sobri, kemudian kita merekatkan seluruh komponen alumni Pondok Pesantren Gontor yang berada di Kabupaten Blitar ini. Kami menyampaikan bahwa saat-saat seperti sekarang ini memang banyak sekali hal-hal yang selalu memecah belah umat. Dan memang secara makro ya, kita memang umat Islam kita itu memang dipecah belah. Yang NU dipecah belah, Muhammadiyah juga dipecah belah, yang pondok-pondok pesantren juga dipecah belah. Itu sudah menjadi maklum dan sudah menjadi tantangan kita pada saat ini. Maka oleh karena itu di dalam kita berorganisasi di IKPM ini, jangan sampai IKPM juga ikutan dunia luar. Jangan sampai IKPM mau dipecah belah, jangan sampai IKPM dibelah-belah, dan jangan sampai IKPM menjadi organisasi yang terbelah. IKPM harus solid, alumni-alumni Gontor harus solid. Kalaupun ada perselisihan, diselesaikan secara kekeluargaan. Kalaupun ada pertikaian, kalaupun ada pertengkaran, diselesaikan secara ma'had, secara gontori. Caranya apa? Ya sudah. Kalau ada yang berseteru sudah sih, ta'aluna ya akhi, tajamu kita. Ngopi segelas 2 gelas selesai. Maka sebetulnya paling enak itu adalah kita berorganisasi IKPM. IKPM itu tidak boleh menjadi organisasi yang saling bersetegang, tidak boleh. IKPM tidak boleh menjadi organisasi yang serius, tidak boleh. Yang serius itu kerjanya, yang serius itu berpikirnya. Kalau orangnya harus santai. Harus santai. Tidak boleh terlalu serius bikin KPM karena saat Agus mengukurkan terus serius KPM begini. Gak usah serius. Kita santai. Yang penting setiap minggu ada kopi, ada tajam makronah dalmun gitu kan. Santai enak. Ya, takohwah gitu kan. Jadi enak. Kita membahasakan apapun kalau kita itu bersama teman-teman di pengurus dan sama teman-teman alumni dan anggota KPM itu sudah bisa diraih hatinya, sudah bisa direbut ukhuwah Islamnya, insya Allah menjalankan di KPM itu sangat mudah sekali. Karena apa? Karena di KPM tidak punya orientasi lain selain kekeluargaan. Tidak ada orientasi lain di KPM menjadi organisasi yang seperti NU Muhammadiyah, tidak. Tidak ada cita-cita IKPM itu menjadi organisasi yang bisa menjadi partai politik, tidak, apalagi. Tapi dasarnya adalah IKPM orientasinya adalah menjadi organisasi kekeluargaan antara alumni Gontor. Syukur-syukur ya foto besanan gitu loh nih. Jadi kita lihat arahnya adalah bagaimana membangun
kekeluargaan di antara para alumni. Tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh perselisihan, tidak boleh. Nah, jadi bagaimana kita semakin kuat ukhuwah Islamiyah kita, bagaimana kita semakin kuat ukhuwah Gontoriah kita, itu adalah menjadi orientasi di IKPM. Ini betul-betul ditekankan oleh Pak Yai, pokoknya jangan sampai kita ikut-ikutan. Ibarat kalaupun dunia terbakar, Gontor jangan sampai terbakar. Itu jelas. Biarpun dunia terbakar, Gontor jangan sampai terbakar. Biarpun dunia terbakar, tapi alumni Gontor jangan boleh terbakar. IKPM tidak boleh terbakar. Biarpun umat terbelah-belah, umat IKPM jangan sampai terbelah. Itulah fungsinya kita di IKPM ini adalah mempererat tali ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Gontoriah. Saya yakin kita semuanya bisa. Saya yakin di KPM Blitar itu insya Allah semakin solid. Insya Allah di bawah bimbingan para pembimbing KPM, Ustaz Hadi, kemudian Ustaz Mansur, juga Ustaz Agus Nuryanto sebagai komandan Panglima IKPM Blitar. Insya Allah IKPM Blitar sangat solid sekali. Terakhir, bahwa di IKPM Blitar ini tentunya sudah ada organisasi for peace. Jadi memang kami di IKPM berusaha untuk membangun strategi-strategi bagaimana membuat alumni-alumni itu bisa kompak, bisa solid. Karena IKPM itu adalah salah satu lembaga tinggi di Gontor yang fungsinya adalah membantu pimpinan pondok di dalam mengawal para alumni. Para alumni itu harus kita kawal. Sebab kalau tidak dikawal, itu akan dikawal oleh orang lain masalahnya. Nah, dikawal oleh orang lain. Maka pimpinan pondok sudah semangatnya ini mengawal alumni supaya alumni tidak ada yang liberal, alumni tidak ada yang masuk organisasi yang terlarang, tidak ada alumni yang layah ya walayu, pokoknya harus yahya terus. Tidak boleh layah ya walayam, tidak boleh. Harus yahya terus. Sampai malam pun harus yahya. Layah ya dimana layah nam. Nah, jadi itu harus dikawal. Maka cara kami di dalam mengawal alumni adalah bagaimana kita menggerakkan IKPM cabang. Jadi kita harus saling sapa. Maka ada grup-grup di mana-mana, ada grup ketua, ada grup anggota, ada apa saja di KPM. Itu dalam rangka untuk kita menggairahkan semangat gontoriahnya kita, semangat silaturahim. Kemudian kami juga membentuk organisasi, mendirikan organisasi di bawah PKPM. Yang pertama adalah FPA, Forum Pesantren Alumni Gontor. Bahwa FPA ini dulunya adalah sebuah organisasi yang itu menginduk langsung kepada, bukan menginduk langsung, artinya nyantolnya adalah langsung pimpinan pondok. Oleh pimpinan pondok, karena ini adalah organisasi pondok pesantren alumni, dan kewajiban IKPM adalah membina para alumni, khususnya juga pondok-pondok pesantren alumni, maka ini kemudian distrukturkan di bawah IKPM, di bawah PKPM. Maka ada lebih dari 400 pondok pesantren alumni itu kami ikut, paling tidak ikut doakan lah, atau ikut mempromosikan itu. Paling tidak kita membuat organisasi itu dalam rangka kita mengawal. Supaya apa? Supaya kekuatan pondok pesantren alumni itu juga satu kekuatan besar yang tidak boleh dipecah belah, yang harusnya bersatu bersama Gontor. Maka alhamdulillah sekarang sudah ada pesantren adalah pondok-pondok alumni kita pelan-pelan sudah masuk menjadi pesantren muadalah yang KMI maksudnya. Tapi kalau belum kami gimana saja, tidak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita buat pesantren yang KMI. Kenapa? Kita harus yakin ketika pemerintah kita, ketika Departemen Pendidikan kita merubah kurikulum, saya tidak mengatakan semuanya sendiri, tapi setiap ganti menteri ganti kurikulum, ganti dirjen ganti kurikulum. Nah, KMI ini bagaimana caranya kita mempunyai kurikulum yang satu, yang baku, yang solid, yang pakem, yang konsisten. Ini kan perlu. Maka di Gontor ini adalah ibarat pabriknya guru. Ya, pabriknya guru yang kemudian alumni itu kemudian menyebar ke seluruh pondok-pondok pesantren alumni. Jadi bagaimana membangun silaturahim dari Gontor pusat ke Gontor-Gontor cabang dan juga pondok-pondok pesantren alumni. Ini yang penting. Maka dengan adanya FPA ini, mereka sering mengadakan pertemuan baik itu online maupun offline. Mereka sangat solid alhamdulillah
Dan inilah artinya bagaimana Gontor mengawal pondok-pondok pesantren alumni supaya satu kekuatan. Kemudian ada lagi namanya Forbis IKPM Gontor. Alumni kita itu banyak yang berprofesi dari mulai istilahnya dari minas safir ila supir, itu ada semuanya. Jadi safir itu adalah duta besar, sampai supir adalah duta besar. Supir ya alumni Gontor. Jadi dari derajat itu prestasi yang prima, ya, yang elegan, kemudian yang dari yang biasa-biasa juga ada. Termasuk ada yang menjadi pedagang, pebisnis, ada yang dokter dan sebagainya. Maka ini alhamdulillah tahun 2016 kemarin kita resmikan, kita buat Forbis IKPM Gontor yang fungsi dan perannya adalah membina, merekatkan para pengusaha-pengusaha alumni Gontor. Supaya apa? Supaya bahwa komunitas kita yang tentunya dalam hal ini adalah bidang produksi dan bidang bisnis ini betul-betul di bawah nilai-nilai yang gontori. Ya syukur-syukur kita bisa menciptakan pasar ekonomi Islam dari para alumni Gontor. Kita buat pasar-pasarnya Gontor. Syukur-syukur kita bisa menggontorkan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Forum Mubalik Alumni Gontor. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin kita sudah lantik pengurus pusatnya, dan insya Allah yang namanya alumni Gontor itu ada yang jadi dosen, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi dai, ada yang menjadi kiai, itu semuanya mubalik semuanya. Dan karena ini adalah mubalik, maka kita buatkan organisasi Forum Mubalik Alumni Gontor. Supaya apa? Supaya metode dakwah alumni Gontor itu sama. Supaya tidak ada perpecahan di masyarakat, supaya tidak ada perselisihan di masyarakat, perbedaan halal, haram, itu semuanya harus sudah jelas melalui dai-dai alumni Gontor. Dan kita harus mempunyai platform dakwah kita sendiri. Dan dakwah itu bukan hanya saja dakwah di atas panggung, tetapi dakwah dengan dunia digital, dakwah dengan Facebook, dakwah dengan Instagram, dakwah dengan apa saja. Itulah yang harus kita kuatkan, dan tentunya ini akan menjadi gerakan-gerakan dakwah para anggota-anggota dari Forum Mubalik Alumni Gontor. Maka insya Allah nanti alhamdulillah di Blitar ini Forbis IKPM Gontornya sudah ada. Maka insya Allah nanti pondok pesantren alumni juga sudah ada. Tinggal nanti Forum Mubalik alumninya supaya nanti juga diadakan. Nanti kalau memang sudah ada pengurusnya, bisa mengajukan diri untuk dilantik dan masuk di dalam anggota Forum Mubalik Alumni Gontor. Insya Allah kami di PPK akan terus mengembangkan pola-pola pembinaan alumni-alumni, termasuk nanti ada juga sudah ada grup alumni Gontor yang menjadi dokter, alumni Gontor yang di dunia hukum, penegakan hukum, alumni Gontor yang profesinya adalah dosen, guru besar dan sebagainya. Itu akan selalu kita ini kan dalam rangka kita menguatkan Gontor untuk menginjakan kaki di milenium atau di abad ke-2. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki Gontor abad kedua. Tahun 2026 nanti kita akan ulang tahun 1 abad. Dan mudah-mudahan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. PR Gontor masih sangat panjang, masih sangat banyak untuk mencapai dari apa yang Trimurti wasiatkan, dari apa yang Trimurti berikan kepada kita semuanya. Ini di Gontor ini alhamdulillah kemarin sudah tambah lagi usaha kita yaitu SPBU. Tanggal 26 kemarin alhamdulillah rumah sakit Gontor sudah full operasional. Nanti kita akan membuat juga ada fakultas kedokteran. Jadi ada fakultas kedokteran nanti. Fakultas kedokteran itu syaratnya adalah harus mempunyai fakultas biologi terlebih dahulu. Bagaimana kita menyusun fakultas biologi? Ya, alumni kita banyak juga yang menjadi pakar biologi, bukan biologis loh ya, pakar biologi. Pakar biologi nanti akan menjadi dosen, mendirikan fakultas biologi, kemudian nanti menjadi fakultas kedokteran. Dan syarat untuk menjadi fakultas kedokteran itu harus mempunyai rumah sakit tipe B pendidikan. Dan ternyata tipe B pendidikan itu ya juga tidak mudah karena spesialisasinya hampir semua spesialis harus ada karena untuk mendidik
laboratoriumnya juga harus lengkap. Ya, karena untuk pendidikan, nah, syaratnya itu memang. Nah itu. Kemudian nanti dokternya, ya juga dokter yang harus bisa ngajar. Tidak semuanya dokter itu punya izin praktek ngajar. Tapi itu rumit sekali. Jadi dokter itu tidak boleh kalau sudah lulus, kalau sudah menjadi dokter itu tidak boleh praktek kecuali dia memegang izin praktek. Dan izin praktek itu kemudian diperbarui dan diakreditasi. Ada asesmennya sendiri-sendiri. Ya itu ada juga. Ternyata ribet juga. Perawat aja tidak boleh nyuntik, jadi batasan kerjaan perawat itu apa saja, bidan itu batas bidannya apa saja, dokter umum itu batasannya apa saja, nanti datanya sudah spesialis dan sebagainya. Itu semuanya ada aturan dan itu sangat rumit. Ternyata kita juga belajar. Ya memang belajar itu menelah dileladi ternyata begitu nih ya. Ya itulah berbagai macam hal dan juga informasi yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran antum di tempat ini dan alhamdulillah kepada pengurus IKPM Gontor Cabang Blitar. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bersinergi merangkul alumni-alumni, menyatukan tali silaturahim, menguatkan organisasi IKPM ini untuk menjadi organisasi yang kuat dan bermanfaat kembalinya kepada kita semuanya dan juga untuk alma mater Pondok Modern Darussalam Gontor. Itu saja. Aku qouli hadza astagfirullah wa lakum min kulli sa'iri dzam wastaghfirullaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Adib Fuadi Nuris, MA MPhil, selaku Ketua PP IKPM Gontor atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya, perfotoan dan penyerahan kenang-kenangan kepada Al-Ustadz Firdaus Wirasakti, selaku Ketua Forbis IKPM Gontor Cabang Blitar, dengan didampingi oleh Al-Ustadz Agus Nuryanto, selaku Ketua IKPM Gontor Cabang Blitar, dan akan dibantu oleh Al-Ustadz Gulam Falah, Al-Ustadz Ananda Emil, dan juga Al-Ustadz Yusuf Surya. Kami persilakan. Penyerahan kenang-kenangan secara simbolis berupa indukan ikan koi dan bibit ikan koi sejumlah 2.000 ekor. Ikan koi pepes. Lari telur. Betul? Satria itu hobinya makan ikan. Hobinya pepes ikan koi. Wahid Isnani Salasa. 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 Wahid Isnani Salasa.
Ada ya masih itu. Nanti kita kirim. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah terlampaui. Kini tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.